Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan di dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia naik ke surga untuk sediakan tempat bagi setiap kita yang menaruh iman percaya kepadanya. Hari ini juga kita juga akan satu meja perjamuan di dalam perjamuan kudus. Kita akan menerima roti dan anggur untuk mengingat kasih pengorbanan Yesus Kristus bagi setiap kita manusia yang berdosa. Mari kita datang kepadanya dan penuh ucapan syukur, dan ibadah pagi hari ini sungguh memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Pagi hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sekalipun kita harus beribadah di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam beribadah. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Kita hampiri tata Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Kami buka hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa pujian sebagai persembahan kami bagi kemuliaan-Mu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Sembah dan puji kita tahu. Sembah dan puji kita tahu. Sembah dan puji kita tahu. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita pasti punya masa lalu. Tetapi Tuhan kita tidak pernah melihat masa lalu kita. Dia memberikan kasih-Nya yang terbaik bagi kita. Dan
Dan biar kita belajar setia sampai akhir hidup kita. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah melihat masa lalu kami. Bahkan Kau memilih kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli
membuka hati bagi kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Timotius Linardi. Salam sejahtera buat kita semua di dalam Kristus Yesus. Apa kabar opa-oma, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak yang ada di rumah, stay at home. Kiranya damai Tuhan, kasih Tuhan melingkupi setiap kita. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh merayakan kenaikan Kristus yang mengasihi kita, yang mencintai kita. Ini adalah rangkaian dari Jumat Agung, Paskah, kemudian kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan bersama-sama dengan judul, Siapakah yang akan ku utus? Mari lebih dahulu kita akan berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berfirman kepada kami dan melaluinya kami boleh diperbaharui. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami di tengah-tengah masa pandemi. Kuasa-Mu, kasih-Mu melingkupi setiap kami. Kiranya Engkau berkenan melalui pembacaan teks dan perenungan akan kami terhadap sabda-Mu. Biarlah Roh Tuhan menolong kami memahami, mengerti, dan kami melakukannya. Hamba-Mu menyerahkan diri, kiranya kuat kuasa Roh Kudus yang memampukannya. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan teks kitab suci pada hari ini, hari yang berbahagia, terambil di dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Pembacaan teks yang kedua terambil di dalam kitab Roma, pasal 10 ayat 4 sampai 15. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapa akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Yesus naik dari antara orang mati? Tetapi apakah katanya? Ini, firman Tuhan dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis,
betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang memahami dan mentaati dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, opa oma, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak yang ada di rumah. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, siapakah yang akan kuutus. Tema ini ingin mengajak kita, yang pertama menyadari betapa keselamatan itu hanya berdasarkan anugerah dan pengorbanan Yesus. Keselamatan itu adalah karya Kristus semata. Dan tema ini juga mengajak kita untuk menjadi pekabar Injil, pekabar baik melalui kesaksian hidup kita di tengah pandemi COVID-19. Saya akan memulainya dengan sebuah ilustrasi. Diceritakan ada seorang bapak yang telah meninggal, kemudian disambut oleh seorang malaikat tepat berada di sebuah pintu gerbang menuju ke surga. Sang bapak ini mengatakan, tolong bukakan pintu supaya aku bisa masuk karena aku orang baik. Sebentar dulu, syarat untuk masuk ke surga, bapak harus punya 1000 poin. Coba kita hitung, ada berapa perbuatan baik bapak di dunia ini, lalu kita cross checkkan apakah cukup kebaikan bapak 1000 poin untuk masuk ke surga. Wah, ini bukan angka yang gampang untuk diraih. Baik, yang pertama, saya ini seorang suami yang baik, seorang suami yang mengasihi dan mencintai istrinya dengan baik. Saya seorang ayah yang baik. Oke, baik, saya kasih nilai 5, kata malaikat. Loh, kok hanya 5? Waduh, oke lah, tidak apa-apa. Baik, yang kedua, ini tidak pernah absen ke gereja. Seumur hidup gue, saya ini tidak pernah absen. Ayo, you mau kasih nilai berapa? Baik, karena bapak tidak pernah absen beribadah, saya kasih poin 3. Loh. Mas, apa enggak salah? Ya memang begitu penilaiannya, seperti itu. Lalu sang bapak ini menceritakan semua kebaikannya dan malaikat memberi penilaian. Bapak, setelah bapak menjelaskan semua kebaikan bapak selama hidup di dalam dunia ini, saya memberi 200 poin untuk bapak. Loh, berarti saya tidak akan masuk surga tanpa anugerah dan belas kasihan Tuhan dong. Benar sekali, Pak. Anugerah dan belas kasihan Tuhan itu 1000%. Opa oma yang saya kasih dalam Tuhan, ini hanya sebuah cerita. Bayangkan kalau Tuhan itu memberlakukan sistem seperti ini, berapa kebaikan yang kita kumpulkan di dunia supaya kita bisa masuk ke surga. Belum lagi perbuatan buruk kita. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, kita melihat bagaimana hari ini Tuhan ingin berbicara kepada kita melalui teks kitab suci. Mirip sekali percakapannya dengan malaikat dengan seorang bapak. Seorang malaikat mengatakan bahwa hanya anugerah, bukan perbuatan baik untuk memperoleh surga. Tapi sang bapak ngotot, aku punya segudang perbuatan baik. Teks kita hari ini, demikian juga Rasul Paulus, seperti seorang malaikat
yang memberitakan bahwa keselamatan itu hanyalah anugerah Tuhan. Tetapi kebanyakan pada waktu itu mengatakan tidak, perbuatan baik. Perbuatan baik itu yang menentukan seseorang masuk ke surga. Kita melihat saudara sekalian teks ini sesuai dengan terang teks hari ini, bahwa sungguh-sungguh bahwa ingin menyatakan bahwa keselamatan itu hanya beriman di dalam Yesus. Titik. Jangan kita nambahi yang lain-lain. Bukan karena tradisi agama, bukan perbuatan baik saya. Saudara ketahuilah, ketika kita diselamatkan dengan iman, kita menerima karya Yesus. Karya Yesus di atas kayu salib itu sudah genap. Dia sudah mengampuni masa lalu kita, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tradisi gereja, aturan gereja, perbuatan baik, bahkan kehidupan keagamaan kita tidak menyelamatkan kita. Karena keselamatan itu bukan berdasarkan siapa diri kita, tetapi bagaimana Allah itu berkarya dalam kehidupan kita. Oh saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, keselamatan itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah yang hanya kita terima. Tidak dapat kita lakukan ini dan itu untuk memperoleh keselamatan itu. Tinggal kita terima dengan apa? Dengan iman. Itulah sebabnya Alkitab berkata, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Intinya, konsep keselamatan Kristen itu adalah seorang yang diselamatkan berdasarkan iman di dalam Yesus. Keselamatan itu berdasarkan iman di dalam Yesus. Nah, ini adalah kabar baik. Bukankah ini adalah Injil? Injil itu kabar baik. Kabar baiknya apa? Keselamatan di dalam nama Yesus. Titik, genap itu. Bukankah ini kabar baik? Betul, itu kabar baik. Tapi yang menjadi pertanyaannya ini, mengapa banyak orang belum menerima kabar baik itu? Bukankah semua orang ingin mendengar kabar baik itu? Rasul Paulus memberikan dua jawaban. Mengapa semua orang belum menerima kabar baik itu? Yang pertama, tidak semua orang pernah mendengar Injil. Teks ini berbicara tentang itu. Yang kedua, tidak semua orang itu mau menerima Injil. Namun hari ini kita hanya membahas bagian yang pertama saja. Mengapa tidak semua orang menerima kabar baik? Kabar baiknya apa tadi? Keselamatan di dalam nama Yesus. Keselamatan hanya beriman kepada Yesus. Itu Injil. Injil itu kabar baik. Tapi nyatanya kabar baik ini belum didengar oleh banyak orang. Kenapa? Rasul Paulus memberikan jawabannya. Sesekali kalau perhatikan di ayat yang ke-12 bagian B dikatakan begini. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oh saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan bagaimana bisa berseru, apa yang membuat semua orang tidak menerima kabar itu? Kalau kita melihat terang dari firman Tuhan hari ini, tidak ada yang mau diutus, tidak ada yang memberitakan kepada orang itu. Berseru hanya dimungkinkan jika orang itu lebih dahulu beriman. Beriman itu hanya dimungkinkan karena ia sudah mendengar. Mendengar hanya dimungkinkan jika ada orang yang mengabarkan kebaikan, kabar baik itu.
Memberitakan kabar baik itu hanya dimungkinkan jika ada yang diutus dari pihak Tuhan. Tuhan ingin, Tuhan menghendaki setiap orang itu diutus. Persoalannya, apakah semua orang mau menjadi utusan Tuhan? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keterlibatan di dalam misi seharusnya itu adalah sebuah anugerah, sebuah hak istimewa yang datang dari Tuhan. Tuhan bisa saja menyelamatkan orang-orang yang dipilihannya tanpa melibatkan satu orang pun. Contohnya Rasul Paulus. Tetapi di dalam konteks Tuhan ingin menyelamatkan orang-orang yang ada di dunia ini, Tuhan sudah berkomitmen. Karena apa, saudara sekalian? Karena di dalam kemurahannya dan kedaulatannya Dia menetapkan mau ngajak kita untuk mengerjakan proyeknya, yaitu keselamatan itu. Memang Tuhan tidak menentukan hasil, tapi proses. Di dalam proses itulah Dia melibatkan kita. Ayo, mari kita lakukan. Supaya orang berseru kepada nama Yesus, harus ada orang yang diutus. Oleh sebab itu, kita dilibatkan di dalam satu proses supaya kita yang ditetapkan untuk mengambil peranan di dalamnya. Oleh sebab itu di ayat yang ke-15 bagian B dikatakan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bukankah kita menyukai keindahan? Bukankah kita semua suka mendengar dan menceritakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita? Mengapa kita justru berhasrat menceritakan? Kenapa kita tidak berhasrat menceritakan kepada mereka? Kalau kita sudah melakukannya, mengapa kita kayaknya kurang pede ya, kurang mantap gitu ya. Bahkan kita pun rasanya ketika mengabarkan kabar keselamatan itu di dalam Yesus, takut-takutnya nanti saya ditolak. Nah, sekalian di dalam rangka kita memperingati kenaikan Kristus ini, mari kita belajar berbagi keindahan. Belajar membagikan kebaikan kepada semua orang. Mengapa? Karena Tuhan ingin melibatkan kita di dalam rencana dan rancangannya berkenaan dengan keselamatan. Dia melibatkan kita, Dia mengajak kita untuk menjadi utusannya. Oleh sebab itu, saudara dan saya adalah utusan Kristus berkenaan dengan keselamatan ini. Lalu yang menjadi pertanyaan terakhir, apa yang harus kita lakukan sebagai utusan Kristus di tengah-tengah masa pandemi ini? Sebagai utusan Kristus ada beberapa yang bisa saya usulkan untuk kita lakukan di dalam masa-masa pandemi ini. Yang pertama, mari kita mendukung himbauan pemerintah stay at home. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga beribadah di rumah. Untuk apa? Untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Dengan apa? Menerapkan physical distancing, menjaga jarak, tidak bepergian kalau tidak ada yang sangat penting. Itu kita sudah melakukannya seperti itu. Bisa kita lakukan. Yang kedua, mari kita hidup bersih, kita menjaga kesehatan. Kita menahan diri bukan untuk membatasi aktivitas kita di rumah, bukan karena saya takut, tapi saya takut menulari orang. Demikian juga apa yang dapat kita lakukan, ibu-ibu. Kalau berbelanja secukupnya sesuai kebutuhan. Hindari menimbun, jangan memborong kebutuhan. Kemudian apa lagi yang dapat kita lakukan sebagai utusan Kristus? Kita menggalang donasi untuk peralatan medis bagi para medik. Apa yang dapat kita lakukan? Masker, hand sanitizer, APD, alat pelindung diri. Lakukan itu. Kemudian apa yang dapat kita lakukan lagi? Menghibur, mengkuatkan saudara-saudara kita, bahkan keluarga mereka yang kena sakit. Dengan apa? Melalui media sosial.
Lalu apa yang dapat kita lakukan lagi? Mari kita selektif dengan berita-berita tentang COVID, tidak menyebarkan hoak-hoak. Dan apa yang dapat kita lakukan? Berbagi. Berbagi dalam hal apa? Berbagi doa. Berbagi apa lagi? Bagi sembako. Bagi apa lagi saudara sekalian? Bagi masker. Lakukanlah hal-hal yang kecil. Dalam hal doa kita perlu berdoa untuk pemerintah. Berdoa bagi para petugas kesehatan. Berdoa bagi pemerintah supaya bijak di dalam mengambil keputusan. Nah, saudara sekalian, kalau saudara melakukan ini, saudara mengatakan, kita menjawab pertanyaan hari ini. Siapakah yang akan diutus? Ini aku Tuhan, seperti Nabi Yesaya. Utuslah aku di tengah-tengah masa pandemi yang sedang kami alami ini. Selamat berjuang. Kiranya rahmat Tuhan dicurahkan bagi setiap kita menjadi utusan Kristus di tengah ancaman virus. Amin. Jemaat sekalian, kita akan memasuki pelayanan sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus telah berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Bahkan disediakan bagi mereka yang telah menyatakan diri sebagai murid Yesus Kristus melalui sakramen baptis. Datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman dan kuatkan dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Kepada saudara-saudara yang belum mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis, dipersilakan segera mengikuti katekisasi dan setelah dibaptis baru ikut mengambil perjamuan Tuhan. Sakramen perjamuan ini juga disediakan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan menjadi warga gereja lain, di mana pada saat kesempatan ini saudara-saudara berbakti bersama kami di rumah saudara masing-masing. Tuhan Yesus berkata, "Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia memakan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Mari kita masuk di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang dengan membawa segala pergulatan batin kami. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama. Maka kiranya melalui perjamuan ini, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menyiapkan hati. Kali ini kita adakan di rumah masing-masing, mengikuti himbauan pemerintah. Roti dan anggur sudah disiapkan di rumah masing-masing. Mari kembali lagi kita menundukkan diri, kita berdoa untuk roti dan anggur yang akan kita terima. Ya Yesus Sang Penebus, berkatilah roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami,
dan kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkanlah kami untuk makan bersama, dan layakkanlah hamba-Mu menyelenggarakan sakramen perjamuan ini bagi umat-Mu di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Pada malam ketika Yesus hendak diserahkan, Yesus mengambil roti lalu mengucap syukur dan berkata, dan memecah-mecahkan roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan daku." Setelah murid-murid makan roti, Yesus mengangkat cawan. Cawan ini berisi anggur. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini telah dimateraikan oleh darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Minumlah kamu semua dari cawan ini menjadi mengingatkan akan daku." Yang pertama, mari kita siapkan roti dahulu. Silakan ambil roti saudara yang sudah disiapkan di rumah masing-masing. Mari kita mengenang kembali pengorbanan Yesus bagi kita. Terimalah Dia di dalam hatimu. Mari kita makan sambil kita mengenang Yesus yang mati buat setiap kita. Silakan. Siapkan cawan saudara. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah mati, darahnya telah dicurahkan bagi kita. Mari kita minum bersama sambil kita mengingat akan pengorbanan Tuhan. Yakinkan di dalam diri saudara, Dia ada di dalam hidupmu. Saudara dan saya adalah utusan Kristus. Mari kita minum sambil mengenang Kristus yang adalah Sang Pengutus kita. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi melalui pesta rohani yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan. Kami persembahkan syukur kami kepadamu yang telah terus bahkan mengajar kami untuk menjadi murid-Mu, menjadi pembawa kabar Injil, menjadi utusan-utusan Tuhan, khususnya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Terpujilah Engkau, demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya tadi. Biarlah kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi utusan Allah. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasi
generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Biarlah pujian ini menjadi komitmen iman kita kepada Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini komitmen kami Tuhan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasi kami Tuhan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Jemaat dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, untuk menyediakan tempat bagi kami yang beriman percaya kepadamu. Satu hari kelak, Engkau datang kembali ke dalam dunia ini untuk menjadi seorang raja yang memerintah sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kami juga sudah mengikuti perjamuan kudus. Kami boleh mengikuti, mengingat kembali, mengenang kembali akan kasih Yesus Kristus yang besar bagi kami, yang memberikan diri untuk menebus, menggantikan kami menjalani hukuman dosa. Hidup kami bukanlah milik kami sendiri, tetapi milik Kristus yang sudah menebus kami. Tolong kami menjadi murid Kristus yang setia, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, yang hari ini beribadah, merayakan kenaikan-Mu ke surga. Tuhan yang akan menolong setiap jemaat-Mu, umat-Mu. Terus kami bertumbuh dalam iman percaya kami, menaruh pengharapan kami, menyerahkan hidup kami yang penuh dalam pergumulan ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh kemuliaan, sehingga kami terus setia mengikut Engkau. Berkati untuk bangsa dan negara kami, terlebih untuk mereka yang duduk di dalam pemerintahan, baik yang di pusat maupun di daerah. Tuhan berikan hikmat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan
dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan di tengah masa pandemi COVID-19 ini dapat mendatangkan kebaikan, dapat mendatangkan pemulihan, kesejahteraan di tengah masyarakat. Di dalam masa menjelang Idul Fitri ini ada banyak kegiatan, ada banyak aktivitas yang dilaksanakan. Tapi sungguh Tuhan berikan hikmat bagi masyarakat, bagaimana kami tetap dapat menjaga diri kami masing-masing untuk menjaga jarak, untuk menjaga kesehatan kami, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami jalankan dengan tertib. Kami menyerahkan setiap jemaatmu di tempat ini, dalam setiap pergumulan kami, baik kami yang sakit, kami yang sudah lanjut usia dalam segala keterbatasan kami, pergumulan kami, bahkan kecukupan di tengah kehidupan hari demi hari. Tuhan, Engkau yang terus akan peliharakan kami. Berkati kami semua melalui ibadah pada pagi hari ini. Sungguh kami percaya Tuhan Yesus yang tolong kami, mencukupi segala hal kebutuhan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Sebagai komunitas Mennonite, marilah kita mengingkarkan komitmen kemuridan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengingkarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia ganti kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan berikan kepada kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, jemaat yang kasih Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita diingatkan kembali bahwa kita adalah utusan-utusan Allah untuk memberitakan Injil dan juga melayangkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih di dalam masa-masa yang sulit ini, bagaimana hidup kita mempermuliakan nama Tuhan.
Persembahan yang dikumpulkan oleh setiap anggota keluarga kita dapat ditransfer ke rekening gereja yang sudah tertera di dalam layar yang ada di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, atau Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Kita akan berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu esok hari Minggu 24 Mei 2020. Kiranya setiap kita boleh senantiasa memiliki hati yang rindu datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.